Saya mau tanya, apa pintu hati saudara dan pintu rumah keluarga saudara sudah ada the blood of the Lamb? Sebab ketika ada tanda darah itu, ketika pembinasa datang, tulah ke-10, anak sulung, mulai dari Firaun yang di atas takhta sampai Buddha yang ada, yang menjaga binatang, semua anak sulungnya mati. Itu tulah. Tetapi ketika pembinasa melihat tanda darah itu, maka dia akan lewat. Itulah Pesah, Passover. Lewat, katakan lewat. Apapun malapetaka yang akan masuk dalam rumah saudara, kalau ada tanda daripada darah, dia akan lewat. Saya berdoa, segala penyakit sampar, segala kejahatan, segala rencana jahat atau yang direncanakan musuh kepada saudara, because of the blood of Jesus, lewat. Saya mau beritahu, kuasa darah Yesus 2000 tahun yang lalu tidak berkurang, tetapi tetap berkuasa. Dia akan melindungi engkau, menghapuskan segala dosamu. Without blood there is no remission of sin. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus Kristus bukan membawa agama, dia membawa saudaraku darahnya yang berkuasa. Dia harus mengalami kematian yang mengerikan, supaya semua penderitaan, semua sakit penyakit, segala azab sengsara ditanggung oleh dia, dan saudara mengalami kemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini satu berita yang paling tidak masuk akal, tetapi yang mengalami tahu, but that is true. That is the truth. Tuhanmu tukang kayu ya, saudara. Dia memilih disalib, dia memilih miskin, dia memilih hidup sendiri. Salah satu yang saya alami belakangan ini adalah loneliness. Banyak orang datang pada saya ingin bunuh diri karena apa? Loneliness. Yesus menjalani hidup yang soliter, karena supaya saudaraku tidak akan pernah merasa sepi lagi. Dia berkata, aku menyertai engkau, aku bersama dengan engkau sampai dengan kesudahan alam. Tepuk tangan buat Yesus, saudaraku. Melalui Roh Kudus, saudara saya tidak akan merasa sendiri lagi. Yesaya 61 diperintahkan buat saudara saya. Engkau akan diurapi, saya diurapi, untuk melepaskan orang daripada tawanan, untuk memberitakan kabar baik. Engkau tidak perlu hidup terus berhutang kiri dan kanan, tidak perlu. Sebab Tuhan sudah membebaskan engkau. Mari kita berdoa. The chosen one, the anointed one. Saudara yang kekasih, tidak ada daripada kita berkata Easter. Easter itu perayaan pagan, perayaan bukan daripada Tuhan, kafir. Tetapi saudaraku, Pesah dirayakan 3 hari yang lalu. The first blood moon, pada waktu hari raya Pesah. Dan saya bisa melihat itu. Ini Wailing Wall. Dan di situ ada the first blood moon. Nanti akan muncul lagi, yaitu pada waktu hari raya Pondok Daun. Tahun depan juga sama, hari raya Pesah dan hari raya Pondok Daun. Dan di tengah-tengahnya perhitungan tahun Yahudi, maka ada matahari gerhana total. Aku membuat tanda-tanda di langit. Moon will turn into blood. NASA membuat satu pernyataan. Itu biasa. Itu gak ada apa-apanya. Kan sering ada gerhana bulan. Orang dunia tidak mengerti. Tetapi umat Tuhan,
warga kerajaan harus mengerti kedatangan The Messiah sudah dekat yang kedua kalinya. Tepuk tangannya meriah. Katakan Maranatha. Maranatha. Even so come Lord Jesus. Dan saya tahu pada perayaan Pesach, maka pintu rumah dari setiap orang Ibrani, orang Israel, pada waktu Tuhan memerintahkan, ambillah seekor domba, sembelih, tampung darahnya, dan dengan hisop disapukan pada atas ambang pintu dan kiri kanan daripada salib. Ini salibnya kentengan, saudaraku. Saya mau tanya, apa pintu hati saudara dan pintu rumah keluarga saudara sudah ada the blood of the Lamb? Sebab ketika ada tanda darah itu, ketika pembinasa datang, tulah ke-10, anak sulung, mulai dari Firaun yang di atas takhta, sampai Buddha yang ada, yang menjaga binatang, semua anak sulungnya mati. Itu tulah. Tetapi ketika pembinasa melihat tanda darah itu, maka dia akan lewat. Itulah Pesach, Passover. Lewat. Katakan lewat. Apapun malapetaka yang akan masuk dalam rumah saudara, kalau ada tanda daripada darah, dia akan lewat. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya, saya berdoa segala penyakit sampar, segala kejahatan, segala rencana jahat atau yang direncanakan musuh kepada saudara, because of the blood of Jesus, lewat. Saya mau beritahu kuasa darah Yesus 2000 tahun yang lalu tidak berkurang, tetapi tetap berkuasa. Dia akan melindungi engkau, menghapuskan segala dosamu. Without blood there is no remission of sin. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Mari kita lihat the first servant song. Yesaya 42. Saudara, ayat ini adalah salah satu dari 4 nyanyian hamba, servant song, yang ada dalam kitab Yesaya. Behold my servant, whom I uphold, mine elect, my chosen one, terjemahan lain, in whom my soul delighted. Ya, my servant, my chosen one, and my beloved. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Yesaya 49 ayat 6 mengatakan, he will become the light for the Gentiles. Dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa India. Yesus Kristus bukan membawa agama. Dia membawa saudaraku darahnya yang berkuasa. Dia harus mengalami kematian yang mengerikan, supaya semua penderitaan, semua sakit penyakit, segala azab sengsara ditanggung oleh dia. Dan saudara mengalami kemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. My chosen one. Saudara, my chosen one, terjemahan lain berkata, my Messiah, my anointed one. Saya perhatikan gambar itu, ini bukan lambang palang merah Indonesia. Dan saya mau beritahu, yang gambar hitam-hitam itu menggambarkan saya dan saudara. Ada orang berkata manusia itu sejelek-jeleknya, ada baiknya sedikit. Sebaik-baiknya ada jahatnya sedikit. Enggak, saudaraku. Saudara dan saya hitam semuanya, saudaraku. Ya, nothing good di dalam diri kita sebagai manusia. Karena itu yang dipilih tidak bisa dari bumi. Yang dipilih itu datang dari sorga. Datang dari sorga, saudaraku. Manusia pertama Adam, Roma 5 ayat 17 berkata, oleh dosa atau pelanggaran, offense of one man, seluruh dunia ada di bawah perbudakan daripada maut. Semua
Tetapi saudaraku, karena ketaatan satu orang. Siapa satu orang itu? My chosen one. My beloved. My elect one. Saudaraku, Roma 5 ayat 17 adalah ayat yang luar biasa. Sayang bahasa Indonesia kurang jelas. For if by the one man's offense. Yang saudara lihat tadi, itu Adam. Itu nenek moyang saudara dan saya. Death, maut, reign through the one. Yang berkuasa itu maut. Maut itu jenderalnya iblis, saudaraku. Ya, dia berkuasa. Dan apa yang terjadi pada kita? Kita jadi budaknya. Tetapi, much more those who receive abundance of grace. Kelimpahan kasih karunia. Mulai tadi saya dengar. Ya, we are the reason that he gave his life. Amin. Yang menerima kelimpahan kasih karunia dan pemberian gift of righteousness. Tidak ada manusia bisa baik dari dirinya sendiri. Coba lihat itu. It represents you and me. Tidak ada satu titik kebenaran pada kita. Cuma diberi 10 perintah Allah. Kalau engkau melanggar satu, engkau melanggar semuanya. Dan tidak ada satu manusia yang tidak pernah berdosa. Mulai daripada Abraham, Adam, Abraham, siapapun saudaraku, David, Moses, tidak ada yang nyebut diri nabi, yang nyebut diri raja, pemimpin. Tidak ada satupun saudaraku. Tetapi kita diberi hadiah kebenaran. Jangan sombong, saudara saya jadi orang benar. Bukan karena kita baik, tetapi itu pemberian. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Yes, shall reign in life by one, Jesus Christ. Dari budak menjadi raja. Dari yang tertindas menjadi penguasa. Will reign in life by one, Jesus Christ. Oleh karena satu orang itu. Lihat itu. My chosen one. Alasannya datang ke dunia cuma satu. Karena mengasihi kita. Saudara, tadi lagu yang dinyanyikan Dan Webb. Kita tidak mengerti jalan yang dia ambil. Dia mengambil jalan apa? Jalan menghambakan diri. Kita bisa mengenali yaitu pencipta daripada ciptaannya. Salah satu ciptaan Tuhan adalah the four living creatures. 4 makhluk yang ada di sekitar tahta Tuhan. Makhluk itu wajahnya 4. Saudara, wajahnya 4 saudara. Wajah paling depan manusia. Lalu ada singa. Ada raja wali. Dan ada lembu. Saudara, ini satu gambaran yang sangat indah. Injil kita ada 4. Matius menggambarkan the king, sang raja. Yesus datang sebagai raja. Inilah silsilah anak David, anak Abraham. The son of David, the son of Abraham. He is the king. Messiah menggambarkan raja. Saya berbicara pada orang Yahudi. Messiah is the king. Tapi but Jesus not only the king, he is the king. The king of kings. Raja di atas segala raja. Wang wang cawang. Raja di atas segala raja. Tetapi dia juga, saudaraku, dalam Injil Markus, dia menjadi hamba. Ebed, dulos. Digambarkan dengan sapi jantan. Kalau saya baca kita Markus, selalu ada perkataan segera, 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 segera. Seorang hamba harus segera bekerja, saudara. Saya dulu punya pembantu aneh. Aneh pembantu saya nih. Dia pandai masak. Cuman kalau saya minta soto dia bikin rawon, saudara. Sebaliknya kalau saya minta rawon dia bikin soto. Ataupun dia bikin soto 4 hari kemudian. Saya bilang sama istri saya, suruh dia berobat atau jangan kerja di sini. Seorang hamba diharapkan bekerja dengan rajin. Amin. Saudara yang kasih, lembu itu dipasang kuk. Saudara kita jangan ragu-ragu tentang siapa Yesus. He is God in the form of human flesh. Dia datang jadi manusia. Ketika dibawa ke Golgota, saudara. Bagian horizontal ini,
patibulum, beratnya 50 kilogram. Itu ditaruh di atas dia. Kalau saudara dan saya pergi ke Yerusalem manggul salib, salibnya enteng seperti ini, saudaraku. Ya, salibnya itu dari kayu yang kecil dan enteng sekali. Tapi Yesus membungkukkan diri. Dia tidak pernah ada di bawah kub. Saudaraku, dia tidak pernah diperhambakan. Kerubim, serafim, malaikat, semua ciptaan, bahkan debur ombak, suara angin, itu memuji dia. Binatang-binatang memuliakan dia, saudaraku. Tetapi dia mau supaya saudara tidak jadi hamba, tetapi jadi penguasa. Amen. Nah, itu nama ketiga Tuhan Yesus, Raja Wali. Raja Wali itu Injil Yohanes. Injil Yohanes itu disebutkan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sengaja saya sebut the God. Karena ada banyak orang menyebutkan Allahnya, Tuhannya. Tapi saya mau beritahu, tidak ada yang bisa disejajarkan. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Yesus Kristus, the Messiah, the chosen one. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan itu yang diberikan kepada saudara dan saya. The gift of righteousness and abundance of grace. Saudara yang kasih Tuhan, wajah yang keempat, puji Tuhan, wajah manusia. Dia sebut namanya Son of Man, Bani Adam. Katakan Bani Adam. Yes. Saudara, Yesus tidak datang jadi Superman. Dia bisa menangis, dia bisa capek, dia bisa sedih. Saya percaya tinggi badannya kurang lebih seperti saya. Amin. Pan boleh saya pilih sendiri. Ya, saudara, firman Allah berkata, siapa yang percaya berita yang kami dengar? Siapa yang percaya akan berita yang kami sampaikan? Seperti taruh dia tumbuh di tanah kering. This is the fourth song of the servant. Hamba yang menderita. The suffering servant. The suffering Messiah. Yesus menyebut dirinya Son of Man. Engkau akan melihat the Son of Man datang dari sorga bersama Allah dan para malaikatnya. Saudara dengar itu? Dia disebut menghujat. Tidak. Dia menyebutkan jati dirinya. Kalau saya mengerti ini, saya akan mengerti ketika saudara membaca Alkitab. Kadang-kadang dia menunjukkan wajah seorang hamba. Dia berkata pada pengemis Bartimius ketika dipanggil, ya, anak Daud, kasihanilah aku. Bagi sebutan itu anak Daud artinya the son of David adalah raja Israel. Seorang raja punya tanggung jawab ngurusin warga negaranya. Bartimius yang buta sejak lahir berseru, Son of David, have mercy on me. Firman Allah mengatakan, Yesus berhenti. Ada seorang hamba Tuhan dengan tepat berkata, Yosua bisa menghentikan matahari. Bartimius menghentikan yang membuat matahari. Bartimius menghentikan the Son of Righteousness. Menghentikan matahari kebenaran. With healing in his wings. Saya mau beritahu saudara. Dia ada di dalam ruangan ini. Dan berkata, he is in this room. Tidak usah tunggu yang lain. Tidak usah tunggu KKR. Mujizat bisa saudara alami malam hari ini. Because he is alive. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Kadang-kadang saudaraku, dia menampakkan dirinya sebagai Son of God. Ketika naik di atas bukit, di atas gunung bersama 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, wajahnya berubah penuh kemuliaan. Saya percaya kalau ada Yesus dalam kita, wajah kita akan penuh kemuliaan. Istri saya pernah menunjukkan foto saya sebelum bertobat. Dia bilang, nih loh modelmu sebelum bertobat. Serem katanya saudaraku. Baru-baru saya ketemu seorang pengusaha atau orangnya ada di sini enggak. Dia bertanya, Pak Arifin, kenapa kau mengkilat katanya saudaraku. Coba lihat kiri kanannya, mengkilat enggak saudaraku.
Kalau ada Yesus pasti mengkilat ya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Anak Tuhan tidak perlu facelift. Tidak perlu lift yang lain. Diteploin apokat. Tak perlu. Hati saudara terpancar di wajah saudara. Wajahnya dinyatakan. Dan dia membuat pernyataan. I am the way, the truth, and the life. Kadang-kadang dia menunjukkan dirinya sebagai singa. Ketika saudaraku ada badai menghantam kapal yang ditumpanginya di Danau Galilea. Saat itu murid-muridnya berteriak, Tuhan, kau tidak peduli kami binasa. Yesus bangun, saya percaya karena dia jadi manusia pasti kretek dulu. Kretek gini kayak saya. Dan dia berkata kepada badai itu, diam, teduhlah engkau. He's the king. Perkataannya berkuasa. Seketika itu juga, seketika detik itu juga, badai itu berhenti dan laut jadi tenang sekali. Laut kalau kena badai kan begini. Begitu Yesus bilang diam. Saya mau beritahu, gak peduli badai apa yang menimpa keluarga saudara. Saya tidak peduli gelombang apa yang menimpa saudara. Yesus tetap bisa dan tidak berubah. Bisa menedukkan badai. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ingat apa dikatakan hamba Tuhan dan berkata, He is in this room. Adik saya Lili yang cantik ini baru-baru ngalami mujizat. Tangannya itu panjang sebelah, dia gak panjang tangan. Dia tangan panjang. Amin. Ya, dia pada waktu itu dijamah Tuhan, sekarang udah rata. Ya, suaminya pasti senang sekali. Yang pusing-pusingnya hilang semua. Saya mau beritahu, He is in this room. He is the Son of God. He is the Son of Man. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia suka, saudaraku. Dia membuat satu mission statement. Mission statementnya ada dalam The Fifth Servant Song. Tidak semua ahli teologi percaya. Saya percaya. Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku. Amin. The Spirit of the Lord God is upon me. He anointed me. Ya, dia mengurapi aku. To bring good tidings. Membawa kabar baik kepada orang yang sengsara. Orang yang miskin. Orang yang berdiri di depan saudara ini. Dulu bangkrut ente-entean saudara. Saya bahkan tidak punya tempat tidur untuk saya meletakkan kepala saya. Saya pernah tinggal di rumah adik saya Andrian selama beberapa bulan. Bambung, tidak punya apa-apa saudara. Look at me now, I'm blessed. I'm so blessed by the Lord. Dan inilah rencana Tuhan. Engkau bukan jadi ekor, engkau jadi kepala. Engkau bukan turun, engkau akan terus naik. Tepuk tangan, anak cucumu diberkati. Keturunan orang benar, perkasa di atas muka bumi. Karena itu, dia memilih untuk sengsara. Yesaya 52 ayat 13. Yesaya 61 tadi berkata, to open the blind eyes. Bahkan saudaraku ketika Yohanes pasal 9 Injil Yohanes, ada orang yang tidak punya biji mata. Jangan lupa, tubuh kita ini dibentuk oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Lalu Dia mengembuskan nafas kehidupan. Dan orang itu menjadi a living soul. Orang yang buta itu tidak punya biji mata. Yesus tidak ambil biji mata plastik. Dia ambil tanah, diludahin. Cuh, ditempelkan. Pergi ke kolam Siloam. Ada bagian Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Pergi ke kolam Siloam. Orang buta pergi ke kolam Siloam. Saya pergi ke sana. Itu turun-turun sulit saudaraku. Ketika dia membasuh, dia melihat. Biji mata yang tidak ada itu jadi ada saudara.
Saya mau beritahu, creative miracle semacam itu masih tetap ada. Bahkan di ruangan ini, di tempat ini, saudara tinggal percaya. Firman Allah berkata, reign in this life through one, Jesus Christ. Berapa banyak ingin berhasil? Angkat tangan. Ingin berhasil. Berapa yang mau berhasil? Yang sukses. Sukses. Dan mau ya udah, saya sendiri. Yang mau angkat tangan, angkat tangan. Yesaya 52 ayat 13. Itulah saudaraku the fourth servant song. Ternyata saudara, kita semua harus jadi lembu saudara, yang disembelih. Untuk menyucikan bait Allah, harus memakai lembu betina yang dibakar habis sampai jadi abu. Dicampurkan dengan air untuk menyucikan. Ketika di atas kayu salib, dia tidak lagi berwarna manusia, dia jadi darah. Dia menjadi manusia darah, saudara. Yesaya 52. Hambaku itu, dia akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Bahasa Inggris lebih bagus. Behold, katakan behold. Behold itu memandang. Behold my servant shall deal prudently. Firman Allah berkata, shall prosper. Lebih enak ya dengarnya ya. He shall prosper. He shall be exalted and extolled and very high. Ada 3 tingkatan situ. Tapi apa caranya? Yesaya 53. Wajahnya tidak dikenali lagi. Ketika Yesus dibawa kepada tentara-tentara Romawi. Wah, tentara Romawi itu tidak ada yang kurus keceng, tidak ada. Gede-gede dempal-dempal saudaraku. Saya pertama kali pergi ke Rom, ketemu dengan tentara berkuda di sana, kavaleri saudaraku. Orangnya tinggi gede. Dan Yesus dibuat bulan-bulanan. Dia dihajar. Wajahnya tidak berbentuk lagi. Diberi mahkota duri yang ujungnya ada racunnya itu. Dia ditelanjangi. Saudara, saya pernah diejek orang. Apa? Tuhanmu gak bondo. Muda. Ya, kuburan nyele, gak bondo katanya saudaraku. Ya. Tuhanmu gak bondo. Tuhanmu mati lagi. Saya bilang, tunggu tanggal mainnya. Hari ketiga dia bangkit kembali. Memang dia di atas kayu salib. Dia lapar, haus dan telanjang. Dia berkata, aku haus. Lalu diambilkan saudaraku, yaitu spons, diisi apa? Diisi cuka. Seharusnya umat Tuhan itu adalah kebun anggurnya Tuhan yang manis. Seharusnya istri itu pokok anggur yang manis. Seharusnya umat Tuhan itu mengeluarkan yang manis. Tetapi anggur yang salah proses itu jadi cuka, saudara. Diberikan pada Yesus. Bukan cuma cuka biasa. Itu ada empedu. Apa itu empedu dengan cuka itu? Itu untuk menghilangkan rasa sakit. Pain stillent. Untuk saudara menghilangkan rasa sakit. Ketika Yesus mencecapnya, dia tidak mau meminumnya. Kenapa? Semua rasa sakit, semua penderitaan, segala azab, segala sengsara, segala kesakitan, segala penderitaan mau diterima oleh dia. Supaya engkau berbahagia, supaya engkau diberkati, supaya engkau sukses, supaya engkau makmur. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saya mau beritahu saudara, the chosen one, pergumulan paling berat di Taman Getsemani. Adam pertama ada di Taman Eden. Dia berada di Taman Eden. Semua yang terbaik ada di Taman Eden. Dan dia jatuh. Bukan karena kurang fasilitas. Tetapi di padang belantara, anak Allah hidup berkemenangan. Dan di atas sebuah batu karang di Taman Getsemani, dia mengeluarkan keringat bercampur darah. Penyakit paling banyak sekarang ini penyakit stres.
Penyakit paling banyak sekarang ini depresi. Orang akan mati ketakutan karena apa yang sedang menimpa bumi ini. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Pesawat-pesawat jatuh tanpa sebab, saudara. Orang mati ketakutan. Tetapi Yesus datang, Ibrani pasal kedua. Dia menjadi manusia sama seperti mereka. Ayat 14 dan 15. Supaya apa? Melalui kematiannya. Saya ulangi. Melalui kematiannya. Dia menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Yang seumur hidup. Sebelum kena Kristus diperhambakan karena takut akan kematian. The blood of Jesus is powerful. Full of power and powerful. Ada orang tanya pada saya, kamu pergi ke Bali gak takut? Loh kenapa? I have the blood of Jesus. Ketika saya nyanyi, ketika saya sebut nama darahnya, setan gemetar, setan ketakutan. There's power in the blood. Saudara, ternyata jalan untuk sukses itu adalah saudaraku menjadi lembu itu tadi. Behold my servant, my chosen one, my beloved. Saya mau bicara tentang behold, memandang. Ketika bangsa Israel, pada waktu itu saudaraku, mereka bersungut-sungut di padang belantara. Mereka berkata begini, buat apa kami dibawa ke padang belantara ini? Untuk kami mati di sini? Apa kurang kuburan di Mesir? Dan mengenai mana ini, kami sudah muak. Itu pelecehan tingkat paling tinggi. Mana itu disebut the breath of angels. Angel sana bukan malak tapi abir. Abir itu dari geber. The breath of the champions. Karena itu saudara kalau menerima perjamuan kudus, jangan seperti makan roti kecil sama anggur sedikit. Bukan. Ini lebih baik daripada mana. Sebab kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bukan kita jadi kanibal, bukan. Tetapi saudaraku, ada orang tanya, Bapak dan Ibu ini kok awet muda ya? Ya? Dan orang tanya, apa rahasia awet muda? Makan suplemen? Ya, suplemen apa Pak? Tubuh dan darah Yesus. Terima dengan iman malam hari ini. It will destroy segala kutuk dalam hidupmu. Ketika bangsa Israel begitu saudaraku, maka mendadak mereka digigit oleh ular berbisa. Saudara, ular berbisa itu ada di padang belantara, bukan didatangkan Tuhan. Sama di udara ini, saudara, ada virus, ada bakteri, ada penyakit aneh-aneh. Satu bakteri bisa membunuh orang. Tetapi karena darah Yesus saudara dilindungi. Ketika mereka ngomel. Bukan ngomel lagi, ngomyang. Maka pagar itu diangkat. Jadi jangan ngomel ya. Jangan bersungut-sungut ya. Orang yang mengucap syukur sehat saudara. Orang yang mengucap syukur diberkati. Tapi ngomel saudaraku, ular datang. Dan banyak yang mati. Lalu Tuhan berkata pada Musa, buatlah ular berbisa dari tembaga. Seraf itu berbisa. Berapi. Ular berapi. Tapi waktu Musa membuatnya, dia tidak membuat ular berbisa. Ular berbisa itu kobra. Dia membuat nakas. Itu ular biasa. Ular sawah. Ular sawah kan tidak berbisa. Kenapa? Apa dia melanggar perintah Tuhan? Ada satu rahasia yang indah di sini. Ketika ular itu ditinggikan, saudara, semua orang yang memandangnya, semua orang yang melihatnya, bisanya sembuh.
Sudah mau mati, tinggal satu tarikan nafas terakhir. Dia melihat dengan iman. Dia sembuh. Malam hari saya mau katakan saudara, kenapa ular berbisa jadi ular biasa? Bisanya ditanggung oleh Yesus. Yohanes pasal 3 berkata, seperti ular ditinggikan di atas padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya para siapa percaya. Melihat dengan percaya itu sinonim. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tadi minta lagu, cuma lagu saya ini rupanya saya memang sudah beda generasi. Tidak ada orang bisa nyanyi Behold the Lamb. Behold the Lamb, behold the Lamb, slain from the foundation of the world, for sinners crucified. Saudaraku, behold the Lamb of God. Saudara, waktu dia datang pertama, dia jadi domba. Yesus berkata, I'm the good shepherd. Kalau orang gembala pergi ke bait Allah, dombanya yang dikorbankan. Tetapi itu bukan Injil. Injil itu gembalanya yang dikorbankan buat dombanya. Banyak orang mau mati buat orang yang hebat. Buat orang yang baik mungkin ada orang bersedia mati. Tapi ada orang yang mau mati buat orang jahat. Cuma satu saja. The chosen one, Jesus Christ. Yang mau mati buat orang model seperti saya cuma satu, Jesus Christ. Karena itu malam hari ini, jangan cukup dia jadi the chosen one. Dia mau memilih saudara untuk menjadi hamba-hambanya. Mau sukses, ditinggikan, dimuliakan, melayani Tuhan. 35 tahun yang lalu, saya berlutut dan saya berkata, Tuhan Yesus, beri saya kesempatan hidup satu kali. Kemana saja Engkau suruh, saya mau pergi. Tapi saya tidak pernah membayangkan hari ini. Saudara harus tahu bahwa pemilihan Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Israel berkata, kami hebat karena kami dipilih Tuhan. Ulangan 9 berkata, bukan karena jumlahmu besar. Bukan karena kamu lebih baik dari bangsa lain. Ketahuilah engkau bangsa yang tegar tengkuk. Dia memilih berdasarkan His sovereignty. Dia memilih berdasarkan kedaulatannya. Dia berkata, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Bukan karena Yakub lebih baik, tapi karena kemurahan Tuhan. Tetapi dia akan memilih saudara saya melakukan misi yang sama. Yesaya 61 memberitakan kabar baik kepada orang sengsara, untuk memberikan kelepasan bagi orang yang dalam tahanan, bagi orang buta diberikan sight, diberikan penglihatan, kepada orang lumpuh supaya dia berjalan, untuk merobek kain kabung, memberikan pakaian pesta, menggantikan debu abu penderitaan dengan mahkota. Dengar saudara, He is in this room. Berapa banyak hari ini mau menanggapi permintaan Tuhan. Jangan lupa, hari ketiga dia bangkit. Seluruh iman dan kepercayaan saudara, dan hari ini 2 miliar manusia yang mengaku Yesus adalah Tuhan, didasarkan atas satu kebenaran, yaitu dia bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, saudaraku, hari ini ada banyak sekali, saudaraku, orang untuk mencoba mengatakan, oh Yesus itu kekasihnya Allah, dia tidak mungkin mati, orang lain yang disalibkan. Oh tidak, saudaraku, sesuai firman Tuhan dia benar-benar mati, sesuai kitab suci dia benar-benar bangkit, dia benar-benar hidup kembali, dia benar-benar naik ke surga, dan dia benar-benar akan kembali untuk menyambut saudara dan saya. Ini satu berita yang paling tidak masuk akal. Tetapi yang mengalami tahu. But that is true. That is the truth.
Tuhanmu tukang kayu ya. Saudara, dia memilih disalib. Dia memilih miskin. Dia memilih hidup sendiri. Salah satu yang saya alami belakangan ini adalah loneliness. Banyak orang datang pada saya ingin bunuh diri karena apa? Loneliness. Yesus menjalani hidup yang soliter. Karena supaya saudaraku tidak akan pernah merasa sepi lagi. Dia berkata, aku menyertai engkau. Aku bersama dengan engkau sampai dengan kesudahan alam. Tepuk tangan buat Yesus saudaraku. Melalui Roh Kudus, saudara saya tidak akan merasa sendiri lagi. Yesaya 61 diperintahkan buat saudara saya. Engkau akan diurapi, saya diurapi, untuk melepaskan orang daripada tawanan, untuk memberitakan kabar baik. Engkau tidak perlu hidup terus berhutang kiri dan kanan, tidak perlu. Sebab Tuhan sudah membebaskan engkau. Mari kita berdoa. Basuh aku dalam darah. Bagi berdiri semua. Basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, angkat tangan bagi dia. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Orang yang mengejek saya itu saya jawab, buat apa dia punya kuburan sendiri? Orang pakai cuma 2,5 hari. Hari ketiga dia bangkit. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, memang dia di atas salib. Dia yang maha kaya itu jadi miskin.
lapar, haus, dan telanjang. Supaya segala rasa malu, segala aib, segala noda ditanggung oleh Dia. Engkau tidak lagi perlu mengingat-ingat kegagalanmu. Engkau tidak perlu lagi mengingat aib kejandaanmu. Sebab aku suamimu, kata Tuhan. Malam hari ini saya tantang saudara to be the next chosen one. Pada waktu Tuhan memberi saya kesempatan untuk hidup dan melayani, Dia berkata, pergi ke Bali. Saya tidak pakai nawar. Saya berkata, yes Lord. Saya segera pergi ke Bali. Rekan-rekan saya ini bingung, saudara. I know the way to success. Jalan untuk sukses adalah berkata, yes Lord. Jadi sapi jantan yang siap dikenakan kuk, siap untuk melayani. Berapa mau jadi hamba yang berkenan? Angkat tangan, angkat tangan. Let me see your hand. Let he see your hand. Angkat tangan dimanapun kau berada. Bukan berarti hamba Tuhan sepenuh waktu seperti saya, gak perlu. Dimanapun saudara, coba lihat angkat tangannya itu. Bapa di sorga, hamba berdoa. Hamba saya sampaikan rahasia keberhasilan. Seperti Kristus yang sangat ditinggikan, sangat dimuliakan. Kristus engkau dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Engkau melepaskannya jadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan jadi kriminal di tengah penjahat. Hari ini kami mengetahui itu. Inilah rahasianya. Tidak dengan cara jegal orang lain, ninja orang lain. Patus. Terima kasih, berikan kami pengertian. Engkau anak Allah, jadi anak manusia. Supaya kami anak manusia jadi anak Allah. Engkau raja menjadi hamba, supaya kami yang hamba menjadi raja. Berkati putra putrimu ini, pakai kehidupan mereka. Pakai kehidupan mereka. Lindungi rumah mereka, hidup mereka. Dengan the powerful blood of Jesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hari ketiga dia bangkit. Ada hari ketiga buat saudara. Ada permulaan baru buat saudara. Ada kebangkitan buat saudara. Tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan. Kalau haleluya. 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 Roh Kudus penuhi kami semua. Supaya kami bisa mengikuti firman-Mu. Mencelikkan mata yang buta. Melepaskan orang dari tahanan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Biarlah favor upon favor. Abundance of grace. The gift of righteousness diberikan pada kami semua. Oleh karena Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.